Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita balik lagi di kesempatan kali ini masih di kisah teladan. Dan kita masih menceritakan keteladanan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita masih melanjutkan pembahasan kita yang dikutip dari berbagai sumber, dan tentunya rujukan pertama kita adalah kitab dari biografi Abu Bakar As-Siddiq. Dan kita sudah cerita dari kemarin tentang bagaimana Abu Bakar As-Siddiq itu mengirimkan bala tentara untuk menghentikan sepak terjang dari seorang Musailamah Al-Kadzdzab. Kemarin kita udah ceritain nih kisah tentang Abu Dujanah. Kali ini kita lanjutkan kembali para pahlawan-pahlawan perang yang terjadi di bumi Yamamah tentunya. Jadi pemirsa, memang perang Yamamah ini dahsyat banget nih, sangat-sangat dahsyat. Bahkan banyak para sahabat-sahabat itu gugur di sana, baik dari Ansor maupun dari Muhajirin. Dan tentunya alhamdulillah Allah berikan kemenangan yang fantastis ya untuk kaum muslimin ketika itu, alhamdulillah. Sehingga pengaruh dari sosok Musailamah sang nabi palsu, si ngaku-ngaku sebagai nabi dan rasul, itu akhirnya terhentikan. Dia tewas ya ketika terjadi insiden perang Yamamah, tepatnya di sebuah taman kematian ya, ataupun di benteng kematian. Jadi benteng itu mereka sembunyi dan memang sudah dikepung kaum muslimin. Gigih banget itu susah banget untuk menembus benteng tersebut, hingga akhirnya ada beberapa pahlawan yang berhasil untuk membuka pintu gerbang dari dalam dan membuat kaum muslimin masuk dan menyerbu orang-orang yang memang sudah menanti kematiannya ketika itu. Luar biasa. Jadi pemirsa, kembali kita akan menceritakan sosok sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang gugur di perang Yamamah. Sahabat ini bukan sahabat biasa-biasa aja, melainkan sahabat yang kalau kita lihat biografinya, kalau kita baca, ini orang ini memang luar biasa ini memang. Selain memang dia soleh, jago berperang juga, enggak dimati. Kalau orang kan takut gitu kan, kebaco aku mau ninggal, waduh nanti aku kena panah mati gitu. Nah, ini enggak ada takutnya nih, Masya Allah. Banyak kisah-kisah menariknya. Langsung aja kita akan ceritakan di kesempatan kali ini seorang sahabat yang bernama Abbad bin Bashir. Abbad bin Bashir ini sangat memiliki banyak keutamaan nih pemirsa. Di antaranya ada sebuah kisah yang menceritakan ada pernah lihat seorang sahabat itu, dua orang ya keluar dari rumah Nabi itu seakan-akan mereka berjalan ada yang nyenterin gitu. Zaman dulu belum ada senter kayak zaman sekarang. Jadi ada yang menerangi gitu. Bahkan ketika mereka berjalan hingga akhirnya mereka berpisah, di persimpangan, cahaya tersebut terbagi atas dua dan terus menyinari orang tersebut gitu. Dan dikatakan siapakah kedua orang tersebut? Maka dikatakan mereka berdua adalah Abbad bin Bishr dan Usaid bin Hudayr. Ini orang dua ini luar biasa nih pemirsa, memiliki keutamaan. Bahkan pada perang Yamamah, Abbad itu sangat gigih dan berjuang, dia termasuk orang-orang yang pemberani. Bahkan diceritakan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, ada 3 orang ya dari kaum Ansor yang mulia. Nah, yang mulia. Mereka semua dari Bani Abdul Ashhal ya. Siapa aja mereka? Mereka adalah Sa'ad bin Mu'adz, Usaid bin Hudayr, dan Abbad bin Bishr. Ini memang orang-orang mulia.
Bahkan Nabi SAW pun ya, kalau kita cerita ya, Nabi SAW itu pernah bersabda ya, ketika Nabi itu sedang nginep di rumah Aisyah, karena kan memang kebetulan rumah Aisyah itu dempet sama Masjid Nabawi gitu. Jadi Abbad bin Bishr itu sedang sholat malam, lantunan bacaannya itu Masya Allah merdu gitu. Sampai-sampai Nabi SAW bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, apakah ini suara Abbad? Kata Nabi. Kemudian Aisyah pun menjawab, iya, ini suaranya Abbad bin Bishr nih. Maka ketika itu Rasulullah SAW pun berdoa, ya Allah rahmatilah Abbad. Memang luar biasa. Akhirnya kenapa? Abbad bin Bishr ini memang mati dengan sebuah kemuliaan. Dia mati di medan syahid, di medan perang. Dan ini pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ini memiliki kisah yang sangat luar biasa. Kalau kita cerita Abbad bin Bishr nih, ketika proses menjemput syahidnya tersebut di bumi Yamamah. Tapi sebelum sampai ke sana kita mau memperkenalkan dulu Abbad bin Bishr. Abbad bin Bishr ini pemirsa, beliau ini adalah orang Ansor, orang Madinah asli. Jadi Abbad bin Bishr ini dia masuk Islam itu ketika awal-awal Islam masuk ke Madinah. Nah, jadi Nabi SAW itu kan mengutus Mus'ab bin Umair untuk berdakwah ke Madinah. Dan salah seorang yang senantiasa duduk di majelisnya Mus'ab bin Umair untuk mendengarkan kajian-kajian yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair itu siapa? Ini Abbad bin Bishr. Makanya dia ini pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ini sahabat ini bukan main-main. Keimanannya sangat luar biasa. Ya, ibadahnya nggak usah sampean tanya, kekhusyuannya itu nggak usah sampean tanya. Ada sebuah kisah yang sangat luar biasa ketika di perang Dhatur Riqab itu Nabi SAW itu kan sebelum pulang itu setelah peperangan ya, dan memang peperangannya belum sempat habis belas-belasan. Jadi bermalam ketika itu di sana yang jaraknya itu kurang lebih 100 km dari Madinah. Jadi nggak bisa balik sembarangan, harus pakai jangka waktu lagi. Maka dibuatlah sip-sipan untuk jaga malam. Dan ketika itu kebetulan yang mendapatkan sipnya itu adalah siapa? Abbad bin Bishr ya, ditemani oleh Ammar bin Yasir. Nah, dan apa yang terjadi ketika mereka berdua jaga malam ya? Ada kisah yang menarik, insya Allah akan kita ceritakan setelah jeda yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kisah Teladan. Pemirsa, kita kembali lagi di kesempatan kali ini. Masih di Kisah Teladan dan kita masih menceritakan tentang sosok sahabat Nabi Abbad bin Bishr. Sahabat Nabi yang memiliki keutamaan dan gugur di medan perang Yamamah ya, ketika melawan Musailamah Al-Kadzab dan bala tentaranya. Dan pastinya pemirsa, di dalam kejadian tersebut memiliki nilai-nilai histori dan nilai kepahlawanan dari seorang Abbad bin Bishr yang ceritanya itu ya sangat diabadikan di dalam kitab-kitab sejarah kaum muslimin, terkhusus dalam kitab sirah para sahabat Nabi SAW. Di antaranya pemirsa, Abbad bin Bishr tadi sudah kita ceritakan adalah sahabat yang mulia, sahabat yang mendapatkan kemuliaan, yang senantiasa didoakan oleh Nabi SAW. Kalau kita cerita ibadahnya, gak usah ditanya pemirsa, jauh kita. Kita kalau sholat sunnah itu paling yang kita baca inna a'toinakal kautsar, qul huwallahu ahad, atau wal asri ya, itu yang pendek-pendek, paling panjang sabbihisma rabbikal a'la ya, paling itu kan gitu. Ini Abbad bin Bishr ini luar biasa ya. Kalau sholat itu dia bukan buru-buru untuk menyelesaikannya, enggak. Makanya ini ada cerita menarik nih berkaitan dengan Abbad bin Bishr ketika dia lagi sholat, ketika dia jaga malam nih ya, ketika perang Dhatur Riqab itu. Jadi Nabi SAW itu memerintahkan ada beberapa sahabat untuk berjaga malam, untuk mencari menjaga keamanan kaum muslimin ketika itu bermalam di sana. Jadi yang dapat sipnya itu pada hari itu piketnya adalah
Abbad bin Bishr dengan Ammar bin Yasir. Ketika itu nih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa nih pemirsa. Si Ammar bin Yasir ini nampak ngantuk, capek gitu kan. Ya namanya perang pemirsa. Namanya perang itu kan bukan kayak kita ngopi, duduk-duduk, cerita, ngobrol, habis itu yang mungkin nggak capek gitu. Ini perang yang bermain fisik, otak, ya kemudian nyawa gitu. Jadi memang tampak kelelahan gitu. Jadi Abbad bin Bishr pun nengok Ammar bin Yasir demikian itu agak-agak piye yo, kasihan ngono lho. Jadi alhasil karena nampak wajah kelelahan Ammar bin Yasir tadi, ya selamar sampean rehat aja dulu, ben aku sing jaga. Nanti kalau kira-kira sampean udah capeknya hilang, silakan bangun dan nanti kita lanjutkan jaganya. Untuk ini biar aku dulu, gak apa-apa. Tenan nih Kang. Oh iya, wis lah. Akhirnya Ammar bin Yasir pun ya istirahat dulu dah, memang capek gitu. Ya, jadi karena memang sendiri kan suntuk juga. Kalau orang dulu kan nggak bingung dulu. Kalau sekarang iyalah sendiri bisa megang HP, bisa main-main HP, scroll-scroll, ataupun mungkin baca buku dan apa gitu loh. Nggak zaman dulu gitu, ngapain? Jaga malam. Daripada nggak ngapa-ngapain, sholat dulu lah. Sholat sunnah dulu lah. Jadi ketika jaga malam, Abbad bin Yasir akhirnya memutuskan untuk melaksanakan sholat sunnah. Ketika itu, sholat sunnah begitu. Allahu Akbar. Ini Abbad bin Bishr ini sholatnya kusuk banget dah. Kenapa saya bilang demikian nih pemirsa? Pas sholat rupanya datang pengintai pemirsa. Inilah serunya nih. Pas datang pengintai, membawa dia ngincer-ngincer, endi sing Joko. Sing Joko kok makin sholat kan ngono kan. Kok menengahi. Tak panah diambil panah ya, keker. Mungkin jaraknya jauh, jadi panahnya itu nggak terlalu nancep. Jadi tapi memang ini snipernya pas dia. Pas masih sholat nih pemirsa, baru selesai baca Al-Fatihah, kemudian masuk ke baca surah, nancep anak panah itu di pangkal lehernya Abbad bin Bishr. Cuma emang nggak membunuh tuh anak panahnya, cuma kan sakit namanya kena air panah, kecucuk gitu loh, nggak sampai kayak jebol gitu, nancep deh, kita digigit nyamuk, garuk-garuk gini, gigit lintah aja udah girap-girap kita. Ini nancep anak panah di pangkal leher kita, jelek. Abbad bin Bishr sambil menahan rasa sakit, pas dipegang, anak panah ini, dicabutnya, muncrat darahnya pemirsa. Kemudian dibuang, lanjut lagi sholatnya. Subhanallah. Orang apa wong? Ki menungso apa piye? Diambil lagi anak panahnya. Cabut lagi, lemparkan lagi anak panahnya, nancep ke badannya Abbad bin Bishr. Sakit ya. Dicabutnya lagi. Ya. Sambil nahan rasa sakit. Orang yang pemanah pun kebingungan. Iki kenapa iki? Enggak apa-apa pula. Ambil anak panahnya lagi. Sampai ketiga kalinya, nancep lagi ke badannya. Paten lah tukang panahnya ini. Kena terus. Ya hebatnya lagi Abbad bin Bishr enggak mati gitu itu. Nancep dia, dicabutnya, blek. Dah, berdarah. Jadi kemudian Abbad bin Bishr pun tidak membatalkan sholatnya, melanjutkan sholatnya. Ketika sujud dia mencoba untuk menyentuh Ammar bin Yasir. Ketika Ammar bin Yasir bangun, membuat nengok kondisi dari Abbad bin Bishr ini berdarah-darah, dia pun langsung siaga satu dan membuat heboh kaum muslimin ketika itu, sehingga membuat kaum muslimin itu banyak yang bangun. Alhasil orang tadi ketakutan, pergi dia, takut gitu. Karena kaum muslimin udah mulai menyat, udah mulai bangun dan takut dia akan nyawanya. Akhirnya dia pun lari untuk meninggalkan serangan dia tadi gitu. Setelah itu Abbad bin Bishr pun menyelesaikan sholatnya. Ditanyain, Abbad, kenapa kamu nggak bangunin aku ketika kamu terkena anak panah yang pertama? Kemudian apa kata Abbad bin Bishr, pemirsa yang dirahmati Allah SWT?
Dia mengatakan, aku tidak mau membatalkan sholatku. Karena tadi ketika aku terkena anak panah pertama, aku sedang membaca beberapa ayat dalam Al-Quran itu yang membuat hatiku ini tersentuh. Dan aku tidak ingin memutuskan bacaanku, aku ingin melanjutkannya sampai habis. Ya biarkan aku merasakan, menahan rasa sakit yang luar biasa ini. Tapi aku sampai mati pun aku tak akan membatalkan sholatku ini, karena aku merasakan kenikmatan ketika aku membaca Al-Quran ketika di dalam sholatku ini. Kita pemirsa, yo, kadang digigit nyamuk aja udah, dikeroyok nyamuk aja nih, ya, nyamuk, waduh anak panas yang nancep, cepet, batal kayak lah, pindah nggon, pindah tempat supaya dapat tempat yang nggak dikeroyok nyamuk, kan gitu. Kita terkadang dengan hal-hal yang sepele, yang terkadang itu hanya sedikit mengurangi kekhusyuan kita atau apa, kita langsung membatalkan sholat kita. Abbad bin Bishr nancep anak panah 3 bidik ke badannya, dia tidak mau menghentikan sholatnya. Itu keimanannya luar biasa pemirsa, gak dipertanyain lagi. Memang orang-orang yang demikian itu, patut untuk kita teladani, ya. Luar biasa keimanannya pemirsa. Makanya dia mendapatkan sebuah syahid ketika berada di bumi Yamamah ini adalah hal yang paling dinanti-nanti olehnya dan ditunggu-tunggu olehnya, dan ini adalah termasuk ya kemuliaan yang ia dapatkan ketika dia hidup di dunia. Luar biasa. Dan bagaimanakah syahid menjemputnya di medan Yamamah? Insya Allah akan kita ceritakan lagi setelah beberapa jeda yang mau lewat berikut ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kisah Teladan. Pemirsa, kita kembali lagi di kesempatan kali ini masih di Kisah Teladan, dan kita masih menceritakan tentang Afwan. Sekali lagi ya, Kiprol ya. Atau di-cut atau di Kiprol. Kiprol, Kisah Teladan, episode 77, segmen ketiga, 3, 2, 1, and action. Oke pemirsa, kita kembali lagi di kesempatan kali ini masih di Kisah Teladan, dan kita masih menceritakan sosok sahabat Nabi yaitu Abbad bin Bishr yang tentunya dia mendapatkan kemuliaan, dia mendapatkan syahid ketika perang melawan Musailamah Al-Kadzab di bumi Yamamah. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, nah jadi kembali kita ceritakan bahwasanya konflik ya ketika Nabi SAW telah wafat, maka kekhalifaan itu dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi khalifah, dan kemudian dia memerangi orang-orang yang murtad dan orang-orang yang mengaku menjadi seorang nabi seperti Musailamah Al-Kadzab. Dan perang melawan Musailamah ini adalah salah satu perang yang dahsyat yang dilalui oleh kaum muslimin dan cukup berat, karena ketika itu kaum muslimin sempat terpukul mundur ketika itu pemirsa. Walaupun akhirnya Khalid bin Walid pun memberikan sebuah strategi baru, dan juga ditambah beberapa motivasi dari para sahabat-sahabat senior sehingga membuat semangat kaum muslimin kembali membara dan mengembalikan keadaan ya, yang akhirnya membuat Musailamah Al-Kadzab beserta pengikutnya dan tentaranya lari terpicing-picing ketakutan oleh kaum muslimin dan bersembunyi di sebuah benteng yang kokoh yang mungkin disebut dengan Taman Kematian, yang kita ketahui bahwasannya ketika serangan kaum muslimin akhirnya memuncak dan membuat orang-orang kafir pun takut dan akhirnya mati tewas di dalam taman tersebut sampai jumlahnya tak terhitung banyaknya, dan disitulah disebut yang namanya Taman Kematian ya, modar kabeh wong-wong kafir termasuk Musailamah Al-Kadzab ketika itu. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ya,
ketika peperangan semakin memuncak, semakin memanas, ya, dan muncullah banyak pahlawan-pahlawan ketika itu. Dan diantaranya adalah orang-orang Ansor seperti Abbad bin Bishr yang akhirnya dia memukul mundur pasukan Musailamah Al-Kadzab dan berlari melindungi dirinya masuk ke dalam benteng tadi yang udah kita ceritain. Dan sebenarnya kaum muslimin ini udah segala cara bagaimana caranya untuk menembus benteng tersebut. Namun pemirsa, sangat-sangatlah sulit untuk menembus benteng tersebut karena saking kokohnya gitu. Dan kaum muslimin nggak boleh menyerah, tidak boleh menyerah begitu saja, karena ini tinggal menuju ending dari akhir peperangan tersebut. Ya, dan pemirsa, alhasil ini, ketika kaum muslimin sudah berapa hampir putus asa, bahkan Abbad bin Bishr pun sudah, aduh gimana ini caranya. Dan ingat dia bagaimana perkataan-perkataan Nabi terhadapnya, dan dia mengingatkan bahwasanya kaum Ansornya adalah kaum yang mulia. Hingga akhirnya dia naik ke sebuah bukit. Ya. Dikatakan oleh seorang Abbad bin Bishr pada pertempuran itu, dia naik di sebuah bukit dan dia berteriak sangat keras. Woi kaum Ansor, aku adalah Abbad bin Bishr. Ya, maka kemarilah, ayo ngumpul wong Ansor katanya. Maka ketika itu pemirsa, orang-orang pun karena Abbad bin Bishr yang Abbad bin Bishr dia orang terkenal gitu, bukan orang-orang yang gharib. Akhirnya orang itu moro-moro datang ke sana dan kemudian mendengarkan apa perkataan dari Abbad bin Bishr. Kalau dia mengatakan, oh labbaika ya Abbad bin Bishr, datang semua ngumpul ketika itu. Maka ketika itu ya Abbad bin Bishr pun mengambil pedangnya, kemudian mencabut pedangnya dari sarungnya, sering, dan tiba-tiba Abbad bin Bishr pun memecahkan sarung pedangnya, tak, hancur, buang, dicampakkan kemudian nih pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ya. Dan kemudian dia pun berkata, orang-orang Ansor, kalian ikutilah aku, hancurkan sarung pedang kalian, katanya. Ya, dan lemparkanlah, ya. Akhirnya mereka semua pun mengikuti ya apa yang dilakukan oleh seorang Abbad bin Bishr, ya. Nah, dan hingga akhirnya beberapa pahlawan kaum muslimin dapat membuka gerbang untuk masuk kaum muslimin menuju peperangan yang sudah menanti di dalam siap peperangan sengit. Maka ketika itu Abbad bin Bishr ya yang 1 hari sebelum peperangan tersebut telah bermimpi. Dia bermimpi bahwasanya besok dia akan mengalami sebuah peperangan yang sangat-sangat sengit, ya. Peperangan yang sangat-sangat sengit hingga akhirnya setelah peperangan tiba-tiba terbukalah pintu langit. Terbukalah pintu langit untuk Abbad bin Bishr dan kemudian dia terbangun. Kemudian apa ya? Ketika dia bercerita tentang mimpi tersebut terhadap sahabatnya, maka sahabatnya itu adalah mimpi yang baik, itu adalah pertanda yang baik. Maka Abbad bin Bishr pun menyimpulkan bahwasannya nampaknya besok langit akan membukakan pintunya untuk diriku dan aku akan mendapatkan syahid. Ya, memang benar pemirsa, ketika saking semangatnya dia berperang, baju besinya dalam riwayat katanya dibuka dan dia lari langsung menuju orang-orang kafir tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa gentar, tanpa ada rasa ragu-ragu. Dia maju melawan orang-orang kafir dan semuanya ditebasnya. Iya, ya namanya dia apa kan? Namanya perang, enggak semuanya kabur juga gitu. Kadang saking semangatnya dia lepas kendali, ya orang-orang tertinggal sama dia. Bahkan dia dikeroyok-keroyok gitu. Masya Allah. Bahkan nih pemirsa, ya memang asli bonyok Abbad bin Bishr ini ketika berperang tanpa rasa takut. Ketika selesai peperangan dilihat nampaklah jenazah Abbad bin Bishr ini bahkan wajahnya tidak bisa dikenali. Kenapa? Karena habis kena hantaman sabetan pedang dan alat-alat lainnya yang membuat dia gugur di medan perang. Ya, wajahnya habis nih, dalam cerita itu habis. Kayak nggak bisa dikenali lagi karena memang hancur wajahnya itu kena sabetan pedang dan lain sebagainya. Ya, badan-badannya pun hancur. Karena apa?
asal peperangan itu. Karena dia kok dibacok sekali nggak mempan dia. Bacok 2 kali 3 kali itu masih masih sanggup sana sini. Gitu. Ini orang pun apa ngeri juga, ini orang penuh bacokan, darahnya muncrat-muncrat, tapi kayak apa nggak ada rasa takutnya gitu loh. Perangnya masih lumayan kenceng. Dan akhirnya pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, benar ya yang kita sampaikan, gugur seorang Abbad bin Bishr di medan Yamamah. Setelah peperangan Yamamah tersebut, ya kita tahu bagaimana tragisnya kalau kita lihat jasad dari seorang Abbad bin Bishr. Namun itulah yang kelak akan menjadi bukti dia ketika dia menghadapi Allah Azza wa Jalla. Ini adalah bukti bahwasannya aku telah berjuang ya untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, menumpas kejahatan, menumpas orang-orang murtad, dan aku mendapatkan syahid. Inilah bukti telah aku berikan jiwa dan ragaku untuk di jalan-Mu ya Allah. Luar biasa. Makanya ketika itu pemirsa, ketika ada beberapa orang Bani Hanifah yang pengikut Musailamah itu yang masih selamat, ya ada beberapa lah yang selamat gitu kan. Ketika mereka menunjukkan luka-luka bekas mereka gitu, mereka mengatakan ini bekas dibacok Abbad bin Bishr. Dan rata-rata gitu ada bekas bacokan Abbad bin Bishr. Jadi Abbad bin Bishr itu ngeri kalau perang dia. Semuanya kebagian sabetan pedang dia gitu, bisa dibilang. Luar biasa. Walaupun endingnya akhirnya dia gugur. Dan pemirsa, kalau kita cerita perang, sampai jangan berpikir ketika antum ikut perang, di situ antum langsung mati. Enggak. Abbad bin Bishr berapa peperangan yang dia ikuti ya bersama Nabi ataupun bersama para sahabat-sahabat yang lainnya, endingnya dia mati di bumi Yamamah. Subhanallah. Itulah pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ya bentuk keimanan yang sangat besar, bentuk ya sebuah kecintaan yang sangat besar pada Allah dan Rasulnya telah ditunjukkan oleh Abbad bin Bishr. Begitu juga Rasul mencintai Abbad bin Bishr dan para sahabat yang lainnya. Sungguh luar biasa. Ya semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita dan bisa kita teladani segala sesuatu yang dari Rasul dan para sahabatnya, dan semoga saja Allah Subhanahu wa taala kelak akan mengumpulkan kita kepada orang-orang yang tentunya kita cintai dan tentunya kita mencintai Rasul dan juga para sahabat-sahabatnya, dan semoga kita nanti akan dikumpulkan oleh mereka di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami tutup dengan subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.